Shalom teman-teman. Malam ini kita menyambung sesi sebelumnya. Judulnya menyimpang dari iman yang kedua. Ya, dengan subjudulnya keinginan yang menyimpang atau keinginan yang salah, gitu ya. Kita ambil ayat intinya di 1 Timotius 6, 9 sampai 10. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, ini ayat yang kita bahas sesi kedua ya. Judulnya keinginan yang salah atau keinginan yang menyimpang. Ya, yang sesi 1 kemarin yang kita bahas menyimpang dari iman. Nah, sekarang yang kita bahas kenapa menyimpang dari iman? Sebabnya, ya. Dan sesi kemarin itu menyimpang dari iman berarti itu adalah iman kosong atau iman mati, karena imannya tidak ada perbuatan, tapi punya iman. Jadi yang dimaksudnya adalah tahu firman tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena disimpangkan pengertian dari iman itu, sehingga iman itu tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan maksudkan. Jadi tersimpangkan arti dari firman itu. Makanya dikatakan menyimpang dari iman. Oke, yang sekarang kita bahas, kenapa ada penyimpangan dari iman? Nah, ayat 9 udah dijelaskan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, yang kita bahas itu ingin kaya, tapi bukan kayanya ya. Yang kita bahas adalah ingin kaya itu adalah penyimpangan. Itu adalah keinginan yang salah dari kehendak Tuhan. Ya. Jadi terlihat. Jadi ingin yang salah, ingin kaya itu di sini ditulis ingin yang salah. Kenapa? Di ayat 10 dijelaskan karena cinta uang. Ya, kita nggak bahas akar kejahatannya. Cuman kita bahas karena cinta akan uang, berarti cinta yang salah menghasilkan ingin yang salah. Jadi cinta kepada yang salah menghasilkan ingin yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Walaupun tahu firman, tetapi itu adalah masalah besar, keinginan yang salah. Berarti berbeda dengan kehendak Tuhan. Walaupun tahu firman, hafal firman. Ya, jadi tetap akhirnya dia menyimpang. Menyimpang karena dia punya pemikiran yang menyimpang. Oleh sebab dia cinta kepada uang, bukan kepada Tuhan yang empunya iman itu. Ya, cinta di sini yang dimaksud adalah satu kalimat yang menyangatkan, maksudnya cinta itu gitu loh. Ekstrim banget gitu loh. Sampai dikatakan cinta uang gitu ya. Jadi bukan cinta yang dimaksud cowok cinta cewek, bukan gitu ya. Jadi ini adalah ekstrim. Benar-benar mau uang itu gila-gila banget gitu loh ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi ingin kaya, keinginan yang salah yang digerakkan oleh cinta yang salah. Ya. Nah, cinta uang, di sini dikatakan cinta uang itu adalah satu aktivitas, motivasi aktivitas yang dimotori oleh kedagingan.
Jadi udah jelas ini berbicara aktivitas daging, bukan aktivitas roh. Kita udah tahu ya, kalau kedagingan itu perseteruan terhadap Tuhan. Yang benar bukan cinta uang, cinta Tuhan Yesus. Yang benar. Baru nanti lainnya ngikut. Baru ketika kita cinta dengan Tuhan Yesus, baru kita bisa cinta menghasilkan ingin yang benar. Dan itu bertumbuh ya. Tidak bisa langsung. Kita bisa ngomong cinta Tuhan Yesus, tapi itu sebatas mulut. Kita tidak bisa mencintai Tuhan Yesus sebatas pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi cinta kita kepada Tuhan Yesus tidak bisa full. Ya, sebatas kita bisa berjalan bersama Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus, mengerti, mengenal Tuhan Yesus, baru di batasan itu cinta kita. Ya, kadang banyak orang ngomong, wah cinta Tuhan, tapi di dalam kelakuannya tidak menunjukkan. Ya, nah, jadi perbuatan kedagingan yang diakibatkan salah ingin, ya, salah ingin itu adalah menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tadi udah dijelasin. Nah, kalau keinginan yang benar itu menghasilkan perbuatan roh yang itu namanya berbuah. Itu namanya melakukan kehendak Tuhan dan itu ujungnya kehidupan kekal di surga. OTW itu namanya. Ya, jadi mulailah periksa setiap saat jika ada satu timbul keinginan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, mulai berhenti, mulai direnungkan sebelum dieksekusi. Dari mana itu timbul? Keinginan. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Saya singgung sedikit masalah kaya, 1-2 menit terus kita balik ya. Nah, jadi ada 2 ayat yang diomongin mau kaya yang sehat dari Tuhan. Ya, pertama, Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Berkat ini jauh lebih dalam, jauh lebih luas daripada uang. Ya, kekayaan itu ada di dalam berkat. Jadi berkat cakupannya luas. Jadi dapat berkat orang yang gimana? Orang yang dapat dipercaya. Apa itu orang yang dapat dipercaya? Orang yang jujur. Orang yang perbuatan dan perkataannya sama dengan firman Tuhan. Nah, itu baru dibilang banyak berkat. Ya, tetapi ingin cepat kaya dan ingin cepat berarti dia kekayaannya bisa lebih cepat didapat daripada orang jujur yang dapat dipercaya. Nah, cuman mengakibatkan dia banyak pelanggaran dalam memburu. Makanya dikatakan tidak akan luput dari hukuman. Gitu ya. Nah, orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen fondasinya harus dapat dipercaya. Integritas tinggi. Apa yang diucapkan sama dengan perbuatannya. Dan itu sama segaris dengan firman Tuhan. Nah, baru dikatakan banyak berkat. Kekayaan itu di dalam berkat. Jadi berkat itu lebih luas. Jadi kalau terima kaya toh, itu belum bisa dijamin orang itu bahagia. Ya, oke, yang kedua. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. No, jadi targetnya anak Tuhan itu rajin. Bukan jadi kaya. Karena ketika orang rajin menjadikan kaya, jadi penyebabnya adalah rajin. Ya, orang rajin baru kaya itu datang. Dia otomatis dijadikan kaya. Ya, jadi kalau targetnya kaya, nah itu berbahaya. Makanya banyak nanti akan mengalami hukuman yang nggak karuan, yang hidupnya nggak enak seperti tadi ya, berbagai-bagai duka. Karena dia targetnya kaya, ingin kaya gitu loh ya. Tapi kalau orang rajin,
Dia kerjanya rajin. Apa itu target rajin? Orang itu berprestasi. Rajin. Dan kerajinan prestasi itu yang menjadikan dia kaya. Nah, ini kayak benar. Jadi, orang rajin dan dapat dipercaya itu akan dapat berkat dan kekayaan. Targetnya adalah Tuhan Yesus, bukan kekayaan. Tetapi dapat itu kekayaan. Jadi selamat dan kaya. Nah itu, kita nggak mau salah satu. Kita kaya tok nggak mau. Kita maunya selamat dan kaya. Gitu ya. Oke, ini cerita mengenai kekayaan, ini hanya selingan. Kita balik kepada ayat tadi, keinginan yang salah. Ya. Oke, jadi berbicara keinginan itu kita berbicara nanti setelah dieksekusi itu berbicara perbuatan. Karena keinginan dulu terus baru perbuatan. Jadi ada dua golongan yang namanya perbuatan, berbuah itu ya. Galatia 5, 16, 17. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kita lihat. Kita lihat ini ya. Roh. Apa itu roh? Apa itu daging? Ternyata jauh sebelum itu dieksekusi dosa itu. Jadi itu pertamanya adalah berupa keinginan. Jadi roh dan daging itu punya keinginan. Gitu ya. Dan itu keinginan berlawanan. Makanya dikatakan ada dua golongan berbuah. Ada dua golongan perbuatan. Yaitu perbuatan daging dan perbuatan roh. Dan itu berlawanan. Nah jadi sebelum itu semuanya di awalnya itu timbulnya keinginan. Jadi itu keinginan jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Itu harus benar-benar kita itu peka, kita itu gumulkan apakah ini keinginan salah atau benar, daging atau roh. Itu jangan diremehkan. Karena dari sana nanti akan terjadi banyak pelanggaran dan dosa dan kitanya sendiri masuk di dalam berbagai-bagai duka. Ya, jadi tidak boleh diremehkan keinginan itu. Ya, benar-benar keinginan itu harus diperhatikan. Dari keinginan itu terlihat kehidupan rohani seseorang itu benar apa enggak? Hidup dalam roh atau hidup dalam daging? Ya, kalau setiap hari yang nongol keinginannya yang aneh-aneh, kita sudah tahu firman cukup peka, itu berarti dagingnya begitu kuat. Ya, tinggal harinya aja jebol. Ya, jadi di dalam hidup kita itu banyak aktivitas-aktivitas daging dan roh yang timbul di dalam diri kita berupa keinginan-keinginan sebelum itu dibuai. Ya, itu benar-benar hati-hati terhadap keinginan kita. Keinginan yang salah atau keinginan yang benar. Kita masuk lebih dalam. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah jadi kita yang ngomong tadi keinginan kaya itu loh. Ternyata itu pencobaan. Jadi keinginan yang salah itu adalah pencobaan yang bukan dari Tuhan. Dari kita sendiri, daging kita sendiri. Itu pencobaan rupanya. Ketika kita terus mengentertain, melanjutkan keinginan itu, kita jadi terjatuh. Nah jadi sebenarnya dicobai apa? Ya keinginan yang salah itu kita.
Ada dua keinginan. Keinginan yang salah, keinginan yang benar. Keinginan salah itu timbul dari aktivitas daging kita. Ya, nah itu pencobaan, yaitu keinginan yang salah itu. Ketika orang yang ingin kaya itu tadi benar-benar dia dicobai dan jatuh, berarti di dalam memburu uang, memburu kekayaan, dia banyak pelanggaran, yaitu namanya menyimpang dari iman. Dan akibatnya menyiksa diri berbagai-bagai duka. Jadi jangan diremehkan pencobaan itu. Kita nggak mau melewati yang nggak enak, duka itu dengan yang mestinya nggak lewat. Mestinya nggak lewat itu. Kita cuman bisa mendeteksi itu keinginan yang tidak benar sehingga kita tidak masuk dalam pencobaan. Tetapi yang namanya keinginan yang salah, yang timbul dari daging itu berat sekali. Kenapa? Ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan itu benar-benar menyeret. Kita dipikat. Jadi benar-benar jatuh cinta itu kita banget, itu suka banget. Dan akhirnya daging kita diseret. Ini gila ini. Diseret itu ibarat orang itu udah di dalam, ibarat kayak polisi itu nangkap maling. Malingnya mau gak mau, pokok harus dipenjara, diseret. Begitu ya, diikat gitu loh. Ikatnya ikat enak karena ngomong dipikat. Diikatnya enak. Gitu loh. Dan diseret. Jadi ini sangat berat. Melawan daging sendiri itu. Jadi diperlukan satu kekuatan yang besar. Untuk mengalahkan daya pikat ini. Dan mengalahkan kekuatan diseret itu. Baru bisa. Jadi, kepada siapa kita cinta, itu inti banget. Itu dasar banget. Yang selama ini kita cuma ngomong cinta Tuhan Yesus toh. Tapi nggak ngerti yang kita ngomongin itu. Dari sini kita lihat betapa pentingnya cinta kepada yang benar itu hidup dan mati. Yang selama ini cuma ngomong aku cinta Yesus toh dalam keadaan tidak mengerti itu kata-katanya. Ya, sedangkan yang dari mulut ngomong cinta Tuhan Yesus itu hidup di dalam pencobaan setiap harinya, dia mengentertain keinginan-keinginan yang salah dan hidupnya banyak penyimpangan dari iman. Tahu firman? Tahu, bahkan hafal. Karena ditulis penyimpangan dari iman itu. Ya, jadi rupanya baru tahu. Dicobai oleh keinginan sendiri. Yaitu keinginan yang salah. Keinginan yang menyimpang. Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi namanya diseret dan dipikat. Kita berbicara itulah cinta. Itulah ekstrim. Yang menghasilkan tenaga, ikatan yang luar biasa, dan belenggu di dalam hidup kita yang luar biasa. Itu bahaya sekali terhadap keinginan yang salah, keinginan yang menyimpang. Itu harus benar-benar kita fight, digumulkan, doa sama Tuhan. Kalau tidak mampu tetap katakan kepada Tuhan, jatuh bangun, gak masalah, terus fight. Jangan di-entertain. Ketika terus dieksekusi, terus di-entertain, hidup kita akan menghasilkan banyak duka dan lain-lain. Yang gak perlu kita lewat. Sekarang kita baca Matius 26 ayat 41. Makanya Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah.
Jaga-jaga terhadap keinginan yang salah itu loh. Jangan kita jadi tidak peka. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan itu berarti jangan kamu entertain keinginan yang salah itu. Jadi kamu harus jaga-jaga dan waspada berdoa setiap saat, setiap detik. Jika itu timbul di dalam hati dan pikiran kita, ada keinginan yang salah, keinginan menyimpang, keinginan yang nyeleneh, itu harus berjaga-jaga. Harus biasakan sensitif terhadap suara-suara keinginan yang menyimpang, yang itu adalah aktivitas daging. Jadi supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nggak ada jalan lain. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini posisi Maria. Terus ini nempel sama Tuhan. Itu setiap saat, setiap detik. Ya. Nah terus dilanjutkan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Ini roh penurut. Udah terpikat, diikat, diseret. Karena dia lemah sekali daging ini. Gampang jatuh. Udah jelas daging itu lemah. Karena kita itu naturnya udah sejak jatuh di dalam dosa. Nah itu naturnya selalu penyimpangan. Selalu perseteruan dengan Tuhan. Lemah daging itu. Senengnya itu yang negatif-negatif yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Makanya dia gampang hal yang negatif memikat dia. Kalau sudah memikat diseret. Diseret kemana? OTW neraka itu. Ya. Kalau sudah seperti itu ceritanya sulit untuk pertobatan. Karena dia sudah menikmati dan tidak mau keluar dari sana. Itu daging lemah. Nah, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita yang dikatakan roh memang penurut. Roh ini menurut. Penurut siapa? Roh ini hubungannya dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Nurut apa? Nurut pengajarannya dari Roh Kudus. Yaitu rema, firman Tuhan, kita jadi ngerti. Jadi roh kita penurut. Cuman banyak ya dikalahkan oleh daging yang lemah. Sehingga yang dieksekusi itu adalah keinginan yang salah. Itu banyak. Makanya kita harus terus berburu pengenalan akan Tuhan. Supaya roh yang penurut itu menjadi kuat. Dia mengalahkan daging yang lemah. Sehingga waktu pengertian masuk, kekuatan Injil firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada roh kita. Terus sehingga daging itu disalibkan. Tidak terlayani keinginannya. Dan selera kita sudah berubah. Selera kita sudah sama dengan selera Tuhan. Jadi keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Di sanalah visi dasar kita tercapai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Berat sekali. Terutama orang yang gak cinta Tuhan, orang yang tidak di posisi Maria, dikatakan hampir mustahil dia melewati menang dari pencobaan oleh keinginan daging yang begitu kuat, memikat dan menyeretnya. Firman pun tidak bisa masuk. Kalau nggak kuasa Tuhan tidak bisa. Mau dinasihati firman mental semua. Mental semua. Apalagi Kristen-Kristen yang lama yang firmannya sudah tahu semua, sudah hafal. Itu lebih sulit diomongi firman mental semua.
Karena dia sudah dipikat dan diseret. Itu satu ikatan yang kuat. Ya, ikatan yang memaksa. Tapi kita menyerahkannya dengan sukarela karena daging kita suka banget. Ya, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jadi kalau jatuh di dalam pencobaan terus hidupnya mengalami banyak duka, siksa yang tadi diomong, jangan bilang ini dari Tuhan. Ya, apabila seorang dicobai oleh keinginan yang salah. Jadi jangan ngomong, oh Tuhan izinkan, oh jangan ngomong, ini dari Tuhan, biar aku kuat, biar gini. Tidak sama sekali. Jadi itu adalah aktivitas daging kita yang berlebih. Keinginan kita yang begitu kuat. Jadi pencobaan datang dari mana? Diri sendiri, daging sendiri. Ya toh? Kenapa? Karena kita tidak mau dekat sama Tuhan. Roh memang penurut. Kita tidak minta kekuatan sama Tuhan. Terus kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa. Kita tidak di posisi Maria. Injil adalah kekuatan Tuhan. Kita lemah sekali. Daging lemah itu kita sendiri daging lemah. Itu kita sendiri daging lemah. Mesti kita terima kenyataan itu daging kita lemah. Jadi kita butuh dari Tuhan kekuatan. Ya. Supaya kita tidak terjebak oleh keinginan yang salah. Kita masuk dalam pencobaan gara-gara daging kita sendiri. Yakobus 1:12, mundur 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan jelas ngomong, berbahagialah bertahan dalam pencobaan. Waduh, kita nahan gak melayani daging kita, Tuhan ngomong itu orang bahagia. Tapi kita kan susah banget. Ini enggak keturutan, ini enggak, itu enggak. Bayangan kita, aduh kita orang malang. Tapi Tuhan ngomong kamu orang bahagia. Ini bahagia yang kebalikan dari otak kita. Ini sulit kita terima. Sulit kita terima kalau kita enggak punya pikiran Kristus, sulit. Ketika kita enggak melayani aktivitas daging, keinginan yang aneh-aneh, itu kita itu, waduh, hidup di dalam tekanan berat setengah mati. Dimana kepengen kita nggak layani itu berat setengah mati. Tapi Tuhan ngomong berbahagia. Itu bahagianya orang Kristen. Nggak melayani keinginan yang salah. Justru itu bahagia. Itu udah babak belur kita. Babak belur kita. Nah, itu yang dikatakan bertahan itu apa? Itu yang dikatakan bergumul, itu bertahan. Itu waspada, itu doa sama Tuhan, minta kekuatan supaya jangan jatuh. Artinya jangan jatuh, jangan melayani keinginan yang salah. Sehingga terjadi penyimpangan dari iman. Itu Tuhan ngomong bahagia. Jadi bergumul, pokoknya bergumul aja. Mau jatuh, nggak jatuh, mau gini gitu. Pokoknya harus fight, itu salah. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah, jadi ada waktunya. Jadi itu pergumulan bukan sepanjang hidup. Ada expirednya. Ketika tahan uji itu menerima mahkota kehidupan. Jadi pencobaan selama kita hidup punya daging itu ada pencobaan. Jadi tahan uji itu sampai mati.
Tetapi dengan berbagai macam pencobaan, bukan cuma satu. Karena kita masih hidup di dalam daging. Ia menerima mahkota kehidupan. Loh, menerima mahkota kehidupan loh yang tahan uji. Berarti yang nggak tahan uji, dia melayani dagingnya, nggak menerima mahkota kehidupan. Nggak masuk surga loh. Orang Kristen. Nggak masuk surga. Nah jadi Tuhan ngomong berbahagia apa? Karena ujianmu bertahan dalam pencobaan itu cuma sebatas usia kita. 80 nggak sampai 100. Tetapi ketika terima mahkota kehidupan masuk surga itu nggak bisa dibandingkan. Makanya Tuhan ngomong berbahagialah. Bahagia itu ada reasonnya. Ada reasonnya, yang kita tahan, kita sakit, nggak melayani kedagingan, itu cuman di bawah 100 tahun. 70, 80, 90 tahun. Nah, yang bikin tahan uji itu siapa? Kita nggak bisa memerangi daging sendiri, itu kita sendiri. Kita nggak bisa memerangi. Memerangi lolos 1-2 kali. Tetapi ada waktunya pasti jebol. Karena itu daging kita sendiri. Kita lawan kita sendiri. Nah yang bikin tahan apa? Yang bikin tahan itu adalah pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu firman Tuhan. Mendengar, mengerti, berbuah. Berbuah itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu berarti otomatis tidak melakukan kehendak daging. Jadi fokuslah kepada firman, mengejar pengenalan Tuhan di posisi Maria. Itu akan membuat kita tahan uji. Hidup kita jadi ringan. Semakin kenal Tuhan, semakin firman itu masuk, semakin banyak itu pertobatan, hidup kita semakin ringan. Karena apa? Selera sudah berubah. Seleranya berubah, keinginan berubah. Keinginannya sudah selaras dengan keinginan Tuhan. Ya jadi pencobaannya lebih ringan. Ya. Jadi tetap apapun kondisinya bertahan, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, itu adalah pertahanan. Ya, berjaga-jaga itu pasti baca firman setiap hari, berburu pengenalan Tuhan, terus itu berjaga-jaga supaya nggak tembus kita. Begitu kita menjauh dari Tuhan, keintiman dari Tuhan, itu daging tumbuh lebat, kuat sekali. Dan nggak pakai lama, itu jatuh di dalam pencobaan. Nggak tahan. Yakobus 1 ayat 15, nambah lagi. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan dibuai berarti berupa perbuatan. Namanya berbuah. Berbuah kedagingan atau berbuah dari roh. Yang dimaksud Yakobus 1 ayat 15 itu adalah keinginan daging, keinginan yang salah. Waktu itu dibuai dilakukan, itulah melahirkan dosa. Dan kalau sudah matang itu melahirkan maut. Nah jelas ya ada 2 buah di dalam hidup kita. Buah dari kedagingan, buah dari roh. Ya, dan itu semua aktivitasnya bisa kita deteksi roh atau daging kita yang kuat dengan cara keinginan. Keinginan yang timbul itu, nah dari sana kelihatan. Kalau kita menjauh sama Tuhan, itu keinginan daging muncul semua. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kerasa tenang hidupnya. Karena keinginan dagingnya tidak ada, adanya keinginan roh. Yaitu sama dengan keinginan Tuhan. Ya. Nah, keinginan itu bahaya.
masuk dalam pencobaan. Walaupun dikasih firman, walaupun baca firman, tapi kalau keinginan yang salah itu dipelihara, itu berbahaya. Firman pun bisa dipelintir. Ada ayatnya, yes. 2 Petrus 1 ayat 20. Ini benar-benar harus dihafal. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, kehendak sendiri itu apa? Keinginan sendiri. Kalau kehendak sendiri, keinginan sendiri salah, berarti menafsirkan kitab suci Alkitab salah juga. Jadi tidak bisa menafsirkan Alkitab pakai kehendak sendiri. Keinginan sendiri yang salah. Tidak bisa sama sekali. Akibatnya firman itu dipelintir. Untuk keinginan yang salah itu supaya terlihat benar. Dan orang Kristen itu melakukan yang salah itu dengan tidak ada perasaan salah. Bisa tobat? Ya sulit. Orang melakukan dosa, di pikirannya itu melakukan kebenaran karena didukung oleh firman Tuhan. Yang padahal itu dia pelintir. Oke, sekarang lebih dalam lagi. Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, menginginkannya. Tuhan bilang sudah berzina. Sudah sah. Berarti kalau keinginan yang salah, Tuhan tahu enggak? Tuhan catat enggak? Baru ingin yang salah loh. Tuhan ngomong sudah berzina. Berarti waktu kita membayangkan, itu Tuhan sudah bilang, itu sudah berzina. Datang dari mana? Keinginan yang salah. Jadi, di sini dikatakan sumbernya adalah memandang perempuan. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kita bahas segala sesuatu yang masuk dari kita. Informasi, mau dari pandangan, mau dari pendengaran. Tapi kalau itu mengakibatkan timbulnya satu keinginan yang salah, itu harus kita tolak, jangan kita entertain. Itu namanya kita bergumul, gak masalah selama itu bergumul. Tadi udah dikatakan ayatnya, bertahan. Jadi selama bergumul gak ada masalah. Tetapi ketika orang itu tidak bergumul menolak, tetapi mengentertain keinginan yang salah dari informasi yang masuk, di sini memandang perempuan, maka Tuhan sudah bilang, sudah berzina, sah. Sudah dilakukan belum? Ya kan? Belum. Tapi itu sah. Seperti sudah dilakukan. Jadi, terhadap informasi yang masuk melalui mata atau pendengaran kita, itu jika menimbulkan keinginan yang salah, kita harus bertahan, kita harus tolak, kita harus bergumul. Jangan mau di-entertain. Itu membuat hati dan pikiran kita kotor. Buang. Katakan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu sah kalau kita ngomong tolak. Jadi sehingga tidak menghasilkan penyimpangan dari iman.
Karena dengan sadar kita menolak itu. Ya, kalau kita mengentertain itu berarti kita tidak bergumul. Kita menikmati daripada keinginan yang salah. Dan nanti ujungnya timbul berbagai-bagai duka. Ya, jadi tahu firman tidak menjamin tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan pencobaan itu datang dari sendiri-sendiri, daging sendiri. Mana bisa sih daging dilepaskan? Tidak bisa. Itu nongol terus daging. Kecuali firman Tuhan dan oleh kuasa Tuhan. Yaitu pengertian yang dari Roh Kudus. Itu firman punya kuasa, itu firman hidup. Yang membuat kita bertobat. Sehingga selera kita sesuai dengan selera Tuhan. Jadi bukan selera kita ingin yang salah. Selera pencobaan, no. Terus ini ada lagi ayat 24 dari Galatia 5 ayat 24. Sambungannya tadi ya. Lompat ke ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Milik Kristus. Kalau orang itu mengentertain keinginan daging, itu bukan milik Kristus. Tetapi kalau kita bergumul, kita fight, begitu kekuatan datang, firman Tuhan yang menjadikan kita tahan uji, itu otomatis daging tidak terentertain. Itu yang namanya menyalibkan daging. Dan itu milik Kristus. Jadi cirinya murid Tuhan Yesus, cirinya kita milik Kristus apa? Yaitu tadi. Berjaga-jaga, berdoa, memburu pengenalan akan Tuhan. Begitu mendengar, mengerti, berbuah, otomatis daging tersalibkan. Dan kalau daging tersalibkan, hidup kita ringan. Karena kita tidak terganggu keinginan-keinginan yang ngawur, yang salah, yang menyimpang. Kan tenang hidupnya jadinya. Tinggal informasi yang masuk, kita harus tolak-tolak kalau yang nggak benar. 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Loh, udah jelas hidup kita oleh Roh. Ini rohnya udah besar, Roh Kudus. Ya, hidup oleh Roh. Jadi maksudnya apa? Ya dari perkataan Roh Kudus itu yang berupa pengajaran itu. Roh kita kan penurut. Diajari Roh Tuhan, iya, nurut. Nah itu dipimpin oleh Roh yang kita eksekusi, kita entertain terus. Keinginan Roh jadinya. Keinginan Roh adalah keinginan Tuhan, sama. Itu namanya hidup dipimpin oleh Roh. Jadi fokuslah pada Roh. Makanya daging tidak terlayani. Jadi jangan perang sama dagingnya. Kalau perang sama daging gimana? Kita lepasin daging itu gimana caranya? Orang kita hidup daging yang dengan natur dosa ini. Tambah frustasi. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Apa itu melakukan mata tertuju pada Yesus? Firman. Terus fokus sama firman, bukan fokus sama daging. Baru ringan. Jangan banyak nganggur, mikir yang enggak. Itu namanya fokusnya enggak pada Yesus, nanti terjebak di dalam kedagingan. Karena kita lihat dan informasi yang kita dengar itu menimbulkan
bangkitnya daging kita turun dari salib. Kita dipikat, diseret. Fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Loh, fokus Yesus itu memimpin dalam iman. Iman itu materialnya firman Tuhan. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, bertumbuh. Iman bertumbuh menuju kesempurnaan. Tiap hari harus belajar firman. Dengar-dengaran sama Tuhan, posisi Maria. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Ini loh yang dibilang. Ganti sukacita apa? Dagingmu sengsara. Jadi bukan sukacita dagingnya diganti. Sukacita dagingnya jadi sengsara. Pikul salib. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Oke, kita nggak bahas itu berlebih ya. Salib itu medianya itu firman. Ya, karena daging kita disalib, nempel sama salib, nggak bisa bergerak, tidak terentertain. Siapa yang bisa menghentikan daging kita? Yaitu pertobatan, yaitu firman Tuhan, bukan firman asal firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang penyampaiannya oleh Roh Kudus di dalam diri kita, waktu kita mengerti klik, itu namanya iman. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini bersih dari banyak hal. Kekotoran-kekotoran yang kedagingan itu, yang gak bener itu, yang pikiran salah itu dibersihkan semua. Jadi membuat kita itu lebih tenang. Kenapa? Jauh dari pencobaan. Nah, jadi bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi bukan sembarang firman kita baca terus itu membersihkan kita lolos dari pencobaan dan itu jadi kekuatan. Bukan. Firman yang kukatakan kepadamu. Jadi ini ada hubungan kedekatan intim sama Tuhan. Di mana waktu Tuhan ngomong itu Roh Kudus yang menyampaikan. Di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Loh, semua yang telah kukatakan kepadamu itu harus diajarkan. Ketika kita mengerti baru itu namanya penghiburan. Jadi firman itu penghiburan. Minimal itu kita tidak masuk di dalam pencobaan. Minimal kita tidak ada yang namanya hidup dengan berbagai duka. Karena kita nggak melewati pencobaan itu. Itu penghiburan banget. Susah. Perang sama daging sendiri itu susah. Ya. Nah. Banyak perumpamaan contoh. Ya, contoh beneran nih. Keinginan yang salah bisa membaca firman Tuhan dengan mengartikannya salah, memelintir. Banyak sekali. Contoh. Ini kejadian bener ya. Ada orang Kristen mau menikah lagi. Dia bilang, Raja Daud, Salomo, istrinya 1000 banyak. Saya nambah 1 kok enggak boleh. Loh itu beneran terjadi, ada orang Kristen bilang gitu. Loh, contoh ya, dia tahu firman tuh. Tapi oleh keinginan salah. Nah dia memelintir firman itu. Dan akhirnya dikirain perbuatannya benar. Padahal itu perbuatan masuk di dalam pencobaan. Ya, dia jatuh di dalam pencobaan. Terus nanti hidupnya susah, jangan ngomong ini dari Tuhan. Itu maksudnya ya. Terus ada lagi. Salah nih.
Ini kemarin waktu di gereja, pendetanya ngomong sendiri, kejadian nyata. Full timer gereja nih, di daerah ya. Ada gajinya 400 ribu. Gajinya 400 ribu, ini dia bilang. Terus, persepuluhan kan 40 ribu dong, tinggal 360 dong. Ya, oke. Jadi begitu dia gaji 400, dia langsung beli parfum 350 ribu. Berarti tinggal berapa sisanya? 10 ribu. Untuk sebulan nih. Ya kan? Nah, habis itu duitnya kan habis dong. Cuman berapa hari? Nah, terus dia bisa nggak dia pegangan ayat firman Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ngawur kan? Pakai firmannya ngawur kan? Kenapa? Keinginan yang salah. Nggak mempan dikasih firman, bahkan dia kenal firman. Dia bukan kenal, dia tahu firman. Oke, jadi tetap gimana pun kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Kita kembali memburu pengenalan akan Tuhan. Kita kembali kepada posisi Maria. Mendengarkan, duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dengan merenungkan itu siang dan malam sama. Jadi, minimal kita tidak masuk di dalam pencobaan. Selera kita sama dengan selera Tuhan. Jadi keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Hidup penuh sukacita. Tuhan Yesus luar biasa.